Allahumma sholli ala Muhammad. Katakan sholat wusta adalah antengnya hati, jangan sampai lepas dari mengingat Allah. Di setiap sholat apapun, sholat fardu, sholat sunnah, hati tetap anteng, istiqomah. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Falam qadimul la yumallu sama'uhu tanajja'an qawli astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi la jadi wa iradi fa ya rabbi matiri bi sirri hurufi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah surat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى القول فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini penting, lebih penting dari dunia beserta isi-isinya. Apa itu? Bab sholat. Karena besok di yaumil kiamat yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik,
maka dianggap baik seluruh amalnya. Namun apabila sholatnya jelek, maka amal berikutnya, amal lainnya masih diperhitungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu, jagalah kalian ala sholawati, atas sholat kalian, was sholatil wusta, dan sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat itu lillahi, karena Allah, qanitin, dengan kesungguhan hati, dengan keimanan, dengan keyakinan. Jadi ini penting pol dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjaga sholat kita. Maknanya apa? Kita sholat harus mencapai tingkat kehusukan. Harus khusyuk sampean, biar tidak sia-sia sholatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma mas apa fikri no mas gimana ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jadi kalau sampean mau sholat, kalau dalam keadaan mabuk, kalau dalam keadaan tidak sadar sampean, jangan dekati sholat. Karena sampean kalau mau sholat itu harus temenan sholatnya. Nggak boleh main, apalagi enteng. Makanya bapak selalu bilang, kalau pagi kalau bisa mandi sebelum sholat, siap-siap temenan, niat temenan sholat. Karena kesungguhan itulah kita ditolong oleh Allah. Kalau sampai nggak temenan, nggak sungguh-sungguh, nggak akan ditolong sama Allah. Jadi semua sholat kita harus bisa menjaganya, entah itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Nggak ada sampai enteng, sholat sunnah aja kok, aku tak kewes aja, tak cepet aja. Nggak bisa, karena yang sampean hadapi, yang sampean temui adalah Allah. Nggak ada ceritanya sholat fardu, sholat sunnah, terus sholat sunnahnya enteng, santai, nggak bisa. Karena yang kita temui tetap Allah. Jadi harus sholat fardu, sholat sunnah harus khusyuk namanya. Harus dijaga betul-betul sholat ini. Semua sholat, termasuk sholat wusta, sholatnya hati. Jangan sampai hatinya sampean lepas dari mengingat Allah. Di semua sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua harus hati itu harus anteng mengingat Allah, nggak boleh lepas ada godaan setan, sambung lagi, lepas ada godaan setan, sambung lagi, terus sampai selesai. Wa qumu lillah, dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat itu karena Allah, qanitin, dengan kesungguhan hati, dengan keyakinan yang pol, dengan keimanan yang tinggi. Sampai sholat bukan karena siapa, karena Allah. Nggak boleh kita sholat karena siapa, nggak boleh. Dan kita sholat harus kita paham apa yang kita katakan, kita ucapkan, harus kita mengetahuinya. Nggak asal jeplak, ya. Nggak asal ngomong, suaranya dibagus-bagusin tapi pikirannya kemana-mana.
Kadang ada juga yang pakai HP. Sholat karena nggak hafal ayatnya pakai HP. Nggak boleh. Sholat sunnah maupun sholat fardu sama, yang dihadapi adalah Allah. Masa sholat sunnah terus yang nggak dihadapi Allah? Nggak bisa. Nggak bisa, tetap Allah yang dihadapi ya. Sholat sunnah sampai sholat tarawih, yang sampai hadapi Allah atau HP? Allah. Tapi kebanyakan para imam kalau nggak hafal ayatnya dipaksakan dia pakai HP. Yang dihadapi bukan Allah, tapi HP. Karena Allah itu nggak melihat kaul kita, nggak bisa. Allah itu melihat hati kita. Nyambung enggak ini hatinya ini kepada Allah? Tidak. Tentang hati ini kaitannya dengan lisan kita. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Pasti ada kaitannya. Hati dengan lisan itu ada kaitannya. Jangan asal jeplak. Jangan asal ngomong, ada kaitannya. Jadi tidak sempurna, bahkan tidak beriman seorang hamba apabila hatinya tidak beriman, tidak lurus hatinya, tidak istiqomah hatinya, tidak dikatakan istiqomah hatinya, tidak dikatakan lurus hatinya kalau lisannya tidak lurus, tidak istiqomah. Ada sambungannya semua. Iman, hati, lisan. Kalau sampai ingin mengetahui orang itu apik atau tidak apiknya, lihat omongannya, menyakitkan atau tidak. Lihat perangainya, jelek atau tidak. Lihat perbuatannya, bagus atau tidak. Kalau jelek, boleh kita membenci perangainya, boleh. Kalau jelek perbuatannya, boleh kita benci, boleh. Namun jangan sampai kita putus cinta kita terhadap sesama muslim dengan cara mendoakannya. Biarkan mereka itu buruk, biarkan perangai kita itu buruk, tapi kita jangan sampai cinta kita terhadap sesama muslim putus gara-gara perangainya yang buruk. Namun kita harus tetap mendoakannya. Semoga saudara kita itu amalnya, perbuatannya, sifatnya, perangainya diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Salat wusta ini kebanyakan para mufassir menafsirkan tentang salat asar. Salat wusta para mufassir kebanyakan mengartikan ini salat subuh. Namun di sini disimpulkan bahwa yang dikatakan salat wusta adalah antengnya hati jangan sampai lepas dari mengingat Allah di setiap salat apapun, salat fardu, salat sunnah, hati tetap anteng istiqomah kepada Allah, zikir terus, nyambung terus hatinya kepada Allah dari takbiratul ihram sampai salam. Godaan setan terus dikira sampai sholat, setan nggak menggoda, sampai menggoda terus digoda sampai setan. Minta kekuatan sama Allah agar hati kita tetap diistiqomahkan dalam berzikir, mengingat Allah. Minta kekuatan sama Allah, minta diistiqomahkan. Imannya sampean diistiqomahkan, diluruskan oleh Allah. Minta juga kepada Allah kekuatan hati kita diluruskan, diistiqomahkan oleh Allah. Minta juga lisan kita, minta kekuatan pada Allah, lisan kita juga diistiqomahkan, juga diluruskan. Orang yang beriman pasti begitu, lisannya yang dilihat. Jangan sampai lisannya ini menyakiti, melukai perasaan orang lain. Salah satunya
ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah adalah falyaqul khairan au liyasmut, berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Ya. Jaga ya sholat. Hafidhu. Gimana supaya kita bisa menjaga sholat kita? Caranya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena sholat ini adalah bentuk dari permohonan, permintaan kepada Allah, minta kekuatan, minta petunjuk. Melalui apa? Melalui sholat. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khawasiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang beriman kalau ingin khusyuk, syaratnya dia harus yakin bisa menghadirkan Allah dalam kehidupannya, dalam sholatnya. Hadir Allah itu hadir, bertemu, annahum mulaqu rabbi, bertemu dia dengan Tuhan, dan dia yakin wa annahu ilaihi raji'un, dia akan mati juga, umur berapapun, 50, 60, 70, 100, pasti dia akan mati. Bahkan umur 30 ada yang mati, bahkan ada yang 15 tahun ada yang mati, bahkan baru lahir sudah ada yang mati, bahkan masih di dalam kandungan sudah ada yang gugur, sudah ada yang mati. Karena setiap manusia yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, harus jaga. Kalau kita urusan akhirat, kita harus seolah-olah kita itu mati besok. Kalau kita urusan dunia, seolah-olah kita hidup selamanya. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi kalau urusan dunia, kita beramal urusan dunia seolah-olah kita itu hidup selamanya. Jadi jangan begitu serius kalau urusan dunia itu, santai saja. Namun kalau kita urusan akhirat, seolah-olah kita itu akan mati besok pagi. Ntar lagi sampai mati. Sholat subuhnya anteng namanya, seolah-olah besok pagi sampai mati. Sholat isya-nya anteng namanya, anteng. Caranya gitu ya, supaya sampean bisa khusyuk dalam sholatnya, seolah-olah sampean mau mati besok. Jadi diseriusin, di nomor satu kan, jangan dientengkan namanya. Besok sampean kerja di tempat kerja sudah ada suara azan, sampean izin, kalau belum selesai izin tinggalkan. Sampean yang jadi dosen, kalau sampean yang jadi guru, stop. Sampean pas lagi dengar adzan, stop. Ayo sholat bareng dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, harus seperti itu. Sholat ini penting. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi itu di majelis ilmunya itu didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi seorang manusia. Terus ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Dan yang ketiga, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarohu fa illam takun, apabila tidak bisa tarohu, melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya sampai itu
meyakini bahwa Allah melihat sampai. Jadi kalau sampai sholat itu harus dengan ihsan, harus dengan ihsan. Kehadirannya Allah dalam sholat itu harus muncul, harus hadir Allah. Anta'budullah, kalau sampai beribadah kepada Allah dalam semua lini, tapi khususnya ini dalam sholat. Boleh dalam pekerjaan, boleh sampai sambil berzikir, boleh. Tapi ini yang lebih diutamakan adalah tentang sholat. Jadi kalau sampean anta'budullah, beribadah kepada Allah, bukan seolah-olah ka'anna kata roh, seolah-olah kita melihat Allah, bukan seolah-olah. Kita harus bisa menghadirkan Allah dalam ibadah kita. Anteng sampean kalau sudah Allah hadir, bukan cuma meyakini bahwa Allah itu ada, tapi hadir dalam semua lini kehidupan kita, terutama dalam sholat harus hadir Allah itu. Kalau nggak hadir Allah nggak akan bisa khusyuk sampai. Harus menghadirkan Allah. Kalau tidak bisa, fa illam takun taro, tidak bisa sampai menghadirkan Allah, fa innahu yaraka, yakini bahwa Allah itu melihat kita, ibadah kita. Gak apa-apa, step by step. Yakini dulu sampai bahwa Allah itu melihat ibadah kita. Allah Akbar, aku dilihat Allah. Jangan sampai hatiku niatnya berubah. Awalnya niatnya jadi makmum, niatnya jadi imam, niatnya sholat duha, kok ngomong bukan karena Allah, tapi karena orang lain, karena lil mertua, karena lil ustaz, karena lil kiai, enggak boleh, karena lil murid, enggak boleh, harus karena lillah, kata Allah. Allah itu maha alim, Allah itu maha khabir, detail Allah itu. Jadi anteng sampean. Fa in hiftum farijalan aw rukbana, maka apabila sampean khawatir sampean tentang sholatnya, farijalan, maka lakukan sholat itu sambil berjalan kaki sampean tetap sholat. Maksudnya apa? Tetap zikir kepada Allah, aw rukbana, atau dalam sampean menumpangi kendaraan, sampean harus juga tetap sambung kepada Allah. Fa idza amittum fadhkurullah, maka ketika sudah aman, ini masalah peperangan. Karena sampean sholat itu adalah jihadnya sampean. Kemana saja sampean itu, sholat di mana saja, sholat di sini, sholat di Mekah, sholat di Madinah, sholat di mana saja, di masjid, di mushola, di rumah, tetap sampean itu berperang, berjihad. Dengan siapa? Dengan setan. Terus sampean itu akan dibawa jalan-jalan sama setan, akan ditumpangi sama setan. Caranya supaya aman, fadzkurullah, tetap mengingat kepada Allah. Kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, seperti Allah membuat sampean tahu apa yang sampean sebelumnya tidak tahu. Sampean dikasih kekuatan untuk melawan itu semua, khusus nanti sampean. Allahu Akbar, akalnya sudah jalan ke mall. Allahu Akbar. Ini aku hampiran ini tas ini. Hampir lambat ini, masuk sekolah, masuk kuliah, masuk kerja lambat ini. Oh, jalan sudah. Itu siapa yang menjalankan itu? Setan. Harus sampai penging gitu, harus sampai perangi itu. Dengan cara apa? Fadzkurullah, dengan berzikir, mengingat Allah. Karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau sampai pingin anteng, pingin aman, terus sambungan dengan Allah, nggak boleh putus. Kalau sampai pingin diamankan sholatnya, sampai pingin anteng, aman, tidak ada godaan dari setan, syaratnya sampai harus
berzikir mengingat Allah terus, sambung terus dengan Allah. Jangan sampai dikasih peluang 1 detik pun lupa untuk mengingat Allah. Kalau sampai lupa, 1 detik aja setan masuk itu. Membuat sampai was-was, membuat sampai khawatir, membuat sampai lupa rakaat berapa. Ini 2 atau 3 ya. Dibuat was-was sampai sama. Jangan sampai setan dikasih peluang untuk masuk ke dalam hati kita. Caranya terus berzikir mengingat Allah. Orang mukmin memang jurusnya itu mengingat Allah itu adalah senjatanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dengan berzikir mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tenang sampean, hidupnya tentrem, ayem sampean, enggak ada khawatir di hatinya. Anteng sampean sholat tepat waktu, sampean sholat tidak terburu-buru. Kalau mepet-mepet terburu-buru sampean. Apalagi duhurnya 2:30 sholatnya, 5 menit lagi udah adzan asar, terburu-buru, enggak anteng. Setan tok itu namanya. Hati caranya zikir terus mengingat Allah, sambung terus berzikir terus mengingat Allah. Dalam sholat, di luar sholat sambung terus. Sampai kerja, sampai sekolah, sampai kuliah, kalau sampai zikir mengingat Allah terus, sampai akan ditolong oleh Allah, dipermudah, diluruskan. Sampai tuh pekerjaannya diluruskan, nggak sampai akan korupsi nyolongan, nggak sampai korupsi waktu, nggak akan sampai, karena sampai telah menghadirkan Allah di dalam lini kehidupan. Alladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang ditinggal wafat minkum di antara kalian, betul ditinggal wafat oleh suaminya, wa yadruna azwaja, dan meninggalkan istri-istrinya, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Jadi orang sebelum meninggal itu kalau bisa udah berwasiat. Sekarang Pak meninggalnya kena jantung semua, jadi nggak sempat untuk berwasiat. Kok iso kena jantung? Karena nggak mengingat Allah, jantungan, wedi, terbelalak orang-orang, malaikat maut udah ada di depannya. Sholatnya, subuhnya didok-dok, mas bangun mas, sik mas, bangun. Nah, sopo kon? Aku Israel mas, apa harus sampai terbelalak matanya ya? Tuh, kok Israel? Pak Israel mas, harus sampai terbelalak jantungan sampai. Sik, aku tak sholat subuh sik. Tak iso, wis wayai. Jantungan sekarang orang. Jantungan itu pasti karena ada ketakutan yang berlebihan, akhirnya jantungan. Hati-hati ya, supaya nggak jantungan, sering-seringlah berzikir mengingat Allah, berzikir yang banyak mengingat Allah tanpa dihitung. Karena ada tuntunannya Pak. Kalau zikir subhanallah 33 itu cuma tes drive itu ya. Tapi sampai dalam kehidupan terus mengingat Allah. Wasiatan li azwajihim, harus berwasiat kepada istrinya sebelum sampai mati, harus berwasiat. Kalau orang dulu udah berwasiat, udah mau mati 40 hari sudah berwasiat, dia nulis. Dia tahu kapan ajalnya, seolah-olah tahu. Memang dikasih tahu. Mataan, dengan kenikmatan, dengan mut'ah. Maksudnya apa? Dengan hadiah, dikasih pesangon lah istrinya itu yang ilal haul, minimal sampai satu tahun udah disiapkan. Sebelum sampai meninggal, istrinya sampai udah disiapkan jatah makannya, jatah ini. Harus sugih namanya, harus sugihnya. Ghairu ikhrajin, dan nggak boleh istrinya itu dikeluarkan dari rumahnya karena sudah meninggal istrinya, terus ibunya sama sampean disuruh keluar dari rumahnya. Anak durhaka, bapaknya meninggal, ibunya diusir, terus diperebutkan warisannya ya.
Na'udzubillah, jadilah anak yang solehahnya, yang selalu mendoakan orang tuanya. Buat bangga orang tua kalian, ya. Bangga di dunia, bangga di akhirat. Berarti sampai dapat barokah, berarti sampai dirahmati oleh Allah, ya. Jangan sampai ada terlintas dalam pikiran kita untuk membangkang terhadap orang tua selama orang tua itu tidak menyuruh kita ke arah kejelekan. Fa in harajna, maka misalkan istrinya itu, mantan istrinya yang tinggal mati itu keluar sendiri, fala junaha alaikum, maka atas laki-laki yang sudah wafat itu tidak ada dosa atas mereka fi ma fa'alna bi anfusihim, dari apa, di dalam apa yang mereka perbuat untuk dirinya sendiri. Memang udah niatnya sendiri dia mau keluar dari rumahnya karena istrinya banyak, misalkan 4, terus ada yang keluar, nggak masalah. Yang penting sudah jatahnya udah diberikan. Min ma'ruf, dari yang baik-baik, perlakukan mereka baik-baik, yang adil. Wallahu azizun hakim, sesungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa. Kalau sampean enggak ma'ruf dalam pembagian, dalam perlakuan terhadap istri-istri kalian, ingat bahwa Allah itu aziz, maha perkasa. Allah itu bisa aja, Allah itu meleboknya sampean ke neraka walaupun amalnya sampean apik baik, haknya Allah. Allah itu maha perkasa, hakim, dan maha bijaksana. Perintah Allah untuk kita itu terbaik untuk kita. Larangannya Allah untuk kita juga terbaik. Walil mutallaqati, bagi janda-janda yang ditalak oleh suaminya, talak maksudnya talak hidup, ya, bukan talak mati. Mata'un bil ma'ruf, sama harus bisa memberi mata'un, mut'ah, hadiah bil ma'ruf, dengan cara yang baik juga. Masa udah menemani kita 10 tahun, 20 tahun cuma dikasih 500.000, nggak boleh. Makanya sekarang itu ada harta gono gini, dibagi dua sampai dinotariskan. Haqqan alal muttaqin, itu adalah hak, kebenaran atas orang yang bertakwa. Pasti orang yang bertakwa akan melakukan hal-hal yang ma'ruf dan menjauhi hal-hal yang mungkar. Kadzalika yubayyinullahu lakum, seperti itulah, demikianlah yubayyin, penjelasan keterangannya Allah, penjelasannya Allah, lakum, atas kalian, ayatihi, berupa ayat-ayatnya Allah, ayat kauniyah juga ayat qauliyah, la'allakum ta'qilun, dimiliki bagi mereka ta'qilun, yang mempunyai akal, pikiran. Kecuali nggak punya akal berarti hewannya. Jadi yang terpenting di sini intinya adalah sholat kita harus khusyuk. Caranya khusyuk bukan seolah-olah, tapi kita harus bisa menghadirkan Allah dalam ibadah kita. Anteng sampai sholatnya. Kalau nggak bisa, step by step, yakini bahwa Allah selalu melihat ibadah kita, mulai dari takbir sampai salam diawasi terus sama Allah. Meyakini bahwa Allah mengawasi kita, nanti akan bertambah keimanannya, ditambah keimanannya oleh Allah. Akhirnya kita bisa menghadirkan Allah dalam ibadah kita, ibadah muqaddah atau ghairu muqaddah, ya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Allahumma arhamna bil